Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendukung dalam doa. Kiranya kuasa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 758 ayat 1. Jauh Bapa nguruti isi ulah homi Ileo pos niroha diganutiki Nape si pataganggu hapor seaomi Totong Tuhan menjaga mulumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 8 yang berkata, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada masa dulu telah dinubuatkan seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 6, bahwa sebagai penasihat ajaib kita adalah Allah yang perkasa. Allah telah mengatakan itu dalam ucapannya yang mengatakan, Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purba kala apa yang belum terlaksana. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yesaya 46 ayat 9 dan ayat 10. Artinya jemaat Tuhan, Tuhan Allah lah yang berdaulat atas segala waktu, keadaan, dan segala sesuatu, dan yang menentukan apa yang terjadi dan yang tidak bisa terjadi. Dalam nats renungan hari ini juga dikatakan bahwa hanya Allah saja yang mampu untuk membuka mata orang-orang buta. Pernyataan simbolik untuk orang-orang yang dimampukan untuk melihat jalan yang baik, yang mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Dan hanya Dia juga satu-satunya kuasa yang dapat menegakkan orang-orang yang tertunduk, yaitu orang-orang yang lelah, orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang sudah putus harapan. Artinya, hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk bisa membangkitkan kembali semangat orang-orang yang sudah putus asa. Tuhanlah sumber kuasa yang memampukan manusia itu untuk dapat melihat hal-hal yang baik dan yang buruk, dan untuk membedakannya, serta memampukan manusia itu untuk menempatkan diri di dalam kebenaran. Itulah hikmat dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri seseorang yang mau berserah diri kepada Tuhan.
Kemudian kepada kita dikatakan juga bahwa Tuhan kita itulah yang mengasihi orang yang benar. Jika dunia dan kuasa yang ada di dalamnya membenci orang-orang yang benar, tetapi Tuhan tidaklah demikian. Sebab Tuhan sungguh mengasihi orang-orang yang benar. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menaruh percaya dan harap kepada Tuhan kita, serta berserah diri kepadanya. Sebab hanya Dialah yang dapat memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melihat apa yang baik yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup untuk menyingkirkan kuasa-kuasa penghalang yang selalu berusaha menghalangi penglihatan kita kepada apa yang baik yang mendatangkan kebaikan kepada kita, untuk menyingkirkan kuasa-kuasa yang berusaha menggiring kita kepada kebinasaan. Ingatlah jemaat Tuhan, kuasa kegelapan itu selalu berusaha menutup pandangan kita kepada yang baik, supaya hidup kita ini hancur. Dan kita tidak akan sanggup untuk menyingkirkan kuasa itu. Hanya kuasa Tuhanlah yang berkuasa, yang mampu untuk menyingkirkannya, supaya kita dapat melihat dengan jelas kepada hal-hal yang baik, yang bisa mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Demikian juga ketika kita lesu dan hampir jatuh oleh beratnya tantangan yang menekan hidup kita, tidak ada kuasa lain yang sanggup untuk memulihkan kita kembali selain daripada kuasa Tuhan. Begitu juga dengan kasih. Tidak ada kasih yang lebih murni yang mengasihi kita selain daripada kasih Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dia datang ke dunia ini rela berkorban, menderita di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita, karena kasih-Nya yang murni kepada kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita menaruh percaya dan berserah diri hanya kepada Tuhan saja. Jika kita berserah diri dan menaruh harap kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia, karena segala kebaikan akan menghampiri hidup kita oleh karya Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap setia melindungi dan memberkati hidup kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Engkaulah Allah yang mencipta segala sesuatu dan yang berotoritas sebagai pemberi perintah atas segala yang ada dan penentu segala keadaan. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tulus. Kepadamu-lah kami berserah diri dan menaruh harap. Biarlah Engkau yang menguasai hidup kami, agar kuasa kegelapan yang menginginkan kebinasaan kami tidak berdaya. Tolonglah kami ya Tuhan, hadirlah di dalam hidup kami, supaya kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami masing-masing. Jika kuasa-Mu ada di dalam diri kami, maka kuasa si jahat akan lenyap dan kami menjadi selamat, menjadi memperoleh segala yang baik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang dalam pemulihan di rumahnya. Terlebih Tuhan, kepada saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sudah lama menderita sakit, kasihanilah mereka ya Tuhan, lawatlah mereka, sembuhkanlah mereka, berkatilah segala usaha perawatan dan pengobatan yang mereka terima, supaya semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu atas berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan untuk mereka,
biarlah Engkau yang selalu menyertai, melindungi, dan menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga mereka memperoleh umur yang panjang, memperoleh kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami, memberikan kekuatan kepada kami dan hikmat di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan kami satu hari ini Tuhan, dan lindungilah kami, lindungi anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan mohon kekudusan daripadamu ya Tuhan. Kuduskanlah dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk menerima segala kekayaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.